وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masuk pada surat berikutnya setelah Al-Fatihah, yaitu surat Al-Baqarah. Wa hiya madaniyatun. Surat Al-Baqarah adalah surat yang turun di Madinah. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullah, madaniyatun kulluha. Semuanya turunnya di Madinah. Karena kadang-kadang satu surat sebagian ada yang turun di Mekah, sebagian ada yang turun di Madinah. Tetapi Al-Baqarah madaniyah kulluha. Seluruhnya adalah madaniyah, turun di Madinah. Surat Al-Baqarah adalah surat yang azim, yang juga memiliki keutamaan-keutamaan seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dan oleh Imam Ahmad sebelumnya, wa Tirmidzi wa Nasa'i min hadits Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum quburan." Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa innal baita alladhi tuqra fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Karena sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Dalam hadis yang sahih ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya tempat yang tidak dianjurkan untuk beribadah di sana. Tapi rumah kalian adalah rumah yang perlu diterangi dengan ibadah, dengan salat-salat sunnah, dan juga dengan bacaan Al-Quran. Ini menunjukkan perbedaan antara rumah dengan kuburan. Rumah diramaikan dengan ibadah salat-salat sunnah, qabliyah misalnya sebelum ke masjid, atau ba'diyah sepulang dari masjid, sunnahnya di rumah. Dan juga membaca Al-Quran. Adapun kuburan tidak dianjurkan untuk baca Quran di sana, untuk salat di sana. Maka kata Nabi, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ramaikanlah dengan ibadah.
dengan salat-salat dan dengan bacaan-bacaan Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah. Fa inna syaitan, dalam lafaz lain, fa inna syaitan yafir. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang tuqra fihi suratul Baqarah, yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ini menunjukkan bahwa surat Al-Baqarah memiliki keistimewaan dan juga termasuk yang diriwayatkan dari fadail Al-Baqarah, keutamaan-keutamaan Al-Baqarah adalah apa yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Nasai dan juga Ibnu Majah, ulama ashabus sunan. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus pasukan kecil, beberapa orang jumlahnya, fastaqra'ahum, maka Nabi memerintahkan mereka atau menyuruh mereka untuk membacakan apa yang mereka punya dari bacaan Al-Quran. Apa yang mereka punya maksudnya apa yang mereka hafal. Iqra ma ma'aka minal Quran. Ma ma'aka minal Quran. Apa yang kamu punya dari Al-Quran. Iqra. Sampai ketika dipanggil yang asannuhum, ahdathuhum sinnan, afwan. Beda asannuhum dengan ahdathuhum sinnan. Asannuhum yang paling tua. Tapi kalau ahdathuhum sinnan, yang paling muda. Yang paling muda ditanya, ya fulan, ma ma'aka minal Quran. Wahai fulan, apa yang kamu punya dari Al-Quran? Apa yang kamu hafal dari Al-Quran? Maka sahabat yang mulia tadi menjawab, ma'i kada wa kada wa surat Al-Baqarah. Aku hafal ini dan ini, disebutkan beberapa surat dan juga surat Al-Baqarah. Maka Nabi kagum dan bertanya, ama'aka surat Al-Baqarah? Apakah bersamamu ada surat Al-Baqarah? Kamu hafal surat Al-Baqarah? Qala na'am. Kata anak muda tadi, na'am. Maka Nabi menyatakan, idhab fa anta amiruhum. Kalau begitu, pergi engkau sebagai amir mereka. Padahal paling muda. Dikatakan, anta amiruhum, engkaulah amir mereka. Apa keistimewaan anak muda ini? Menghafal surat Al-Baqarah. Dan Nabi betul-betul kagum sehingga bertanya ulang dengan kalimat, ama'aka surat Al-Baqarah? Apakah engkau memiliki surat Al-Baqarah? Ketika dijawab, na'am. Qala dhab fa anta amiruhum. Pergilah, engkau pemimpin mereka. Ini juga termasuk keutamaan surat Al-Baqarah. Dan pernah terjadi, juga diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, bahkan dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, kisah tentang Usaid bin Hudayr, seorang sahabat yang mulia, Usaid bin Hudayr radhiyallahu taala anhu. Ketika suatu malam beliau membaca surat Al-Baqarah, dan di sebelahnya kudanya dia sedang diikat. Tiba-tiba kuda itu berputar-putar di ikatannya. Dan anaknya yang bernama Yahya tidur di dekat kuda tersebut. Ketika dia membaca Al-Baqarah, kuda itu berputar-putar lagi. Ketika dia berhenti juga kuda itu. Disebutkan dengan riwayat, idza qara'a, kalau dia membaca suratnya, jalatil faras. Kuda tadi mulai yajul, bergerak. Fasakata, maka beliau berhenti baca Quran. Fasakanat, maka kuda tadi tenang kembali. Faqara'a, maka diulangi baca lagi. Fajalat, kembali kuda tadi bergerak lagi. Ketika beliau berhenti kembali kuda tadi, tenang kembali. Sampai berulang-ulang. Kata Usaid bin Khudair, wa kana ibnuhu Yahya qariban minha. Sedangkan anaknya Yahya ada di dekatnya, di dekat kuda tersebut. Fa ashfaqa an tusibahu. Maka Usaid bin Khudair khawatir kudanya akan mengenai anaknya. Maka dia berhenti untuk memindahkan anaknya, dan dia membuang mukanya ke langit. Karena khawatir kudanya kenal dia, akan bergerak kembali. Diambil anaknya sambil memandang ke langit, kemudian dipindahkan. Pagi harinya ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku membaca Al-Quran kada wa kada, membaca surat Al-Baqarah, ternyata kuda bergerak lagi. Maka aku berhenti membaca, dan aku melihat atau memindahkan anak tadi. Dan aku melihat sesuatu. Ketika aku memandang ke langit, membuang mukaku ke langit,
Aku melihat seperti zullah, seperti awan terang, bercahaya, turun. Dan demikian keadaan, berulang-ulang. Kata Rasulullah SAW, Iqra, baca lagi. Teruskan baca kalian, teruskan bacamu. Ya Rasulullah, aku khawatir terhadap anakku, maka aku berhenti membaca. Kata Rasulullah SAW, wa tadri madza? Tahu engkau apa itu? Dzaka wa tilkal malaikah danat li sautika. Itu adalah malaikat yang mendekatkan suaramu. Walau qara'ta la asbahat yanzur an-nas ilaiha la tatawara minhum. Kalau engkau terus membacanya, maka malaikat itu akan turun. Sampai pagi manusia akan melihat. Demikian dikatakan suara bacaan surat Al-Baqarah sampai malaikat mendekat. Ini surat Al-Baqarah yang dibacakan oleh Usaid bin Khudair ketika malam hari dan malaikat mendekat. Dan ini juga keutamaan surat Al-Quran secara keseluruhan, khususnya surat Al-Baqarah. Dan juga ada keutamaan surat Al-Baqarah yang bergandengan dengan keutamaan surat Ali Imran yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad fi Musnadih, disebutkan dengan sanadnya haddatsana Abdul Malik ibn Umar qala haddatsana Hisham ibn Yahya ibn Abi Katsir an Abi Sallam an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'un li ahlihi yaumal qiyamah. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena nanti Al-Qur'an akan menjadi pembela kalian yaumul qiyamah, akan menjadi syafi' yang memberikan syafaat kepada pembaca-pembacanya. Iqra'u az-zahrawaini, bacalah dua zahrawain. Zahrawain adalah dua zahar yang bercahaya, dua sinar yang bercahaya terang, yaitu surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Karena nanti keduanya, surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran, akan datang yaumul qiyamah, kedua-duanya seakan-akan awan yang bercahaya. Ka'annahuma ghayayatan, ka'annahuma firqan. Sepertinya keduanya sesuatu yang berkumpul di atas bercahaya. Atau diriwayatkan atau disebutkan dalam kalimat berikutnya, firqani tayrin, dua rombongan burung yang bercahaya. Apa yang dimaksud dua surat Al-Baqarah akan datang seperti dua awan terang atau seperti dua rombongan burung? Mencari pembaca-pembacanya, mencari penghafal-penghafalnya untuk membela mereka, untuk memberikan syafaat pada mereka. Yani yuhajjani an ahlihima, yuhajjan dari hujjah, membela, memberikan hujjah. An ahlihima, membela pembaca-pembacanya, penghafal-penghafalnya yaumul qiyamah. Kemudian berkata di akhirnya ucapan Rasulullah SAW, Iqra'ul Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Bacalah Al-Baqarah, karena mengambilnya barakah, meninggalkannya rugi, dan gak akan mampu al-batalah. Al-batalah dikatakan oleh Ibnu Katsir tukang-tukang sihir. Tukang sihir gak akan bisa, gak akan mampu menghafal surat Al-Baqarah. Maka begitu anak muda tadi hafal surat Al-Baqarah, Rasulullah SAW langsung menyatakan, anta ma'aka surat Al-Baqarah fa anta amiruhum. Engkau punya surat Al-Baqarah, maka engkaulah pimpinan mereka, engkaulah yang menjadi amir mereka. Dikatakan waqad rawahu Muslimun fi shalah. Riwayat Imam Ahmad tadi dikatakan diriwayatkan pula oleh Muslim dalam kitabus shalah. Kaum muslimin yang saya hormati, ini keutamaan surat Al-Baqarah. Dan sudah dikatakan tadi bahwa surat Al-Baqarah jami'uha madaniyah, seluruhnya adalah madaniyah. Wa qad thabata fi sahihaini
An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan pula dalam dua kitab sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau lempar jumrah. Ja'ala al-bait an yasarihi wa Mina an yaminih. Dalam keadaan posisi beliau dalam keadaan bait, yakni Ka'bah Mekah di kirinya dan Mina di kanannya. Ini jumrah, dia melempar dari sini, maka Mekah di arah sana, Mina di arah sana. Nanti kalau kalian haji akan tahu bahwa sunnahnya memang melempar dari situ, dari tempat di mana kanan itu Mina dan kiri itu adalah Mekah, Al-Bait. Kemudian kata beliau, kata Abdullah bin Mas'ud, disinilah turunnya surat Al-Baqarah di dekat jumrah tadi. Dikatakan oleh beliau radhiyallahu taala anhu dengan kalimat, qala hadza maqam alladhi unzilat alaihi suratul Baqarah. Ini adalah tempat di mana diturunkannya surat Al-Baqarah. Wallahu taala alam, apakah seluruhnya atau sebagian besarnya? Karena kadang-kadang satu surat turunnya berbeda-beda. Wallahu taala alam, tidak disebutkan di sini apakah sebagiannya atau seluruhnya, tapi dikatakan di sinilah turunnya surat Al-Baqarah. Dan termasuk keistimewaan surat Al-Baqarah menjadi sesuatu yang seseorang dipanggil dengannya ketika dia dalam keadaan menghafalnya. Sehingga Rasulullah SAW ketika memanggil kaum muslimin pada perang Hunain, ketika Yaumah Hunain, pada perang Hunain itu ada kejadian yang menjadi pelajaran buat kaum muslimin, yaitu ketika mereka kagum-kagum dengan jumlahnya yang sangat besar. Yang kata Allah, wa yauma Hunain id a'jabatkum katratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingat pada perang Hunain, ketika kalian kagum-kagum dengan jumlah kalian yang besar, ternyata jumlah itu tidak membantu kalian sedikit pun. Kenapa demikian? Karena walaupun jumlahnya sangat besar, kejadian itu setelah Fathu Mekah, ada 12.000 orang dan saat itu sangat besar jumlah seperti itu. Tetapi ternyata ketika di daerah Hunain, kaum muslimin berjalan di bawah, sedangkan bukit yang di kanan dan di kirinya semuanya sudah dikuasai musuh. Maka mereka melempar panah-panah mereka, tombak-tombak mereka dari atas, dan mereka dalam keadaan lari ke sana kemari. Bubar. Sampai Rasulullah SAW hanya berkumpul dengan orang-orang terdekatnya saja. Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Maka mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, panggil mereka. Panggil mereka. Panggil ashabu bai'at Ridwan. Panggil ashabu Badr. Panggil ashabul Baqarah. Maka dipanggil oleh Ibnu Abbas yang suaranya keras. Sepertinya Abbas bukan Abdullah bin Abbas. Qul inna a'azakumullah. Amar al-Abbas, sahih. Bukan anaknya, bukan Abdullah bin Abbas, tapi Abbasnya. Ya Abbas, panggil mereka. Maka dipanggil oleh Abbas dengan perintah Rasulullah SAW. Ya ashab syajarah, wahai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Ya ashab al-Baqarah, wahai ashab al-Baqarah, wahai penghafal surat Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang membaca surat Al-Baqarah. Ada apa dengan surat Al-Baqarah? Kenapa tidak dikatakan dengan ashab Ali Imran atau ashab yang lain? Walaupun setiap surat dari surat-surat Al-Quran memiliki keutamaan. Semua surat dalam Al-Quran memiliki keutamaan. Tetapi Al-Baqarah sering dijadikan sebagai julukan dengan kalimat ya ashab Al-Baqarah, wahai penghafal surat Al-Baqarah. Demikian pula terjadi kejadian yang hampir sama pada perang melawan Musailamah Al-Kadzab, melawan pasukan Banu Hanifah, pasukan murtaddin, pasukan yang mengikuti Musailamah Al-Kadzab. Maka ketika memerangi mereka, kalimat mereka, sebagian mereka terhadap sebagian lain adalah kalimat ya ashab al-Baqarah. Ya ashab al-Baqarah taqaddamu, wahai ashab al-Baqarah majulah. Diberi semangat mereka dengan kalimat ya ashab al-Baqarah, ya ashab al-Baqarah. Sampai para penghafal-penghafal Quran ketika itu paling depan perangnya. Dan banyak yang terbunuh para penghafal-penghafal Quran. Sampai mereka mengadukan kepada khalifah. Banyak penghafal-penghafal yang gugur dalam perang melawan Musailamah Al-Kadzab.
Bagaimana? Apakah kita tidak sebaiknya melarang mereka untuk berperang atau bagaimana? Sampai kemudian diperintahkan untuk dicatat, untuk disalin, untuk diperintahkan agar jangan sampai habis para penghafal-penghafal Al-Quran. Demikian sangat semangatnya mereka ketika disebut ya ashabul baqarah. Maka mereka semangat berjuang fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta fatahallahu alaihim, hingga Allah bukakan atas mereka dan Allah menangkan untuk mereka.